tadi kan sudah dibahas ya bahwa di Odesa ini kita bisa belajar langsung mengenai pertanian. Kalau aku ada pertanyaan nih, apakah ada ilmu-ilmu lain yang nantinya akan diajarkan juga oleh para pengurus Odesa untuk relawan dan juga fasilitator selain pertanian? Ya ada, dan banyak gitu, bukan hanya ada. Misalkan jurnalistik, itu apa namanya ya, ilmu menulis ya. Terus ilmu sosiologi, antropologi, etnografi, terus ekonomi juga ada, terus mengenai ilmu teknologi juga ada, terus ya kemanusiaan, empati, psikologi. Nah, diantaranya seperti itu. Tapi kok itu banyak banget Kak, banyak banget materi yang harus kita pelajari, butuh beberapa tahun, bahkan harus berapa semester yang kita pelajari Kak? Ya ini Odesa bukan seperti kampus konvensional gitu ya. Meskipun ini ya bisa disebut kampus juga, tapi ya cara belajar kita tidak seperti itu gitu ya. Kita banyak praktik gitu kan. Misalkan soal jurnalistik ya praktik, dan lewat praktik itu sebetulnya bisa lebih singkat gitu, kita bisa mendapatkan kecakapan di bidang-bidang ilmu itu. Nah jadi misalkan jurnalistik, antropologi, cara memahami budaya gitu ya, itu ya kita langsung terjun ke masyarakat, melihat langsung bagaimana situasinya, bahkan kita terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat gitu ya di sekitar sini. Dari situ bisa lebih cepat kita mendapatkan ilmu itu. Nah, salah satu praktek pembelajarannya soal keilmuan itu seperti kemarin kita bertemu dengan Bapak Profesor Dedi Jamaluddin Malik. Pak Doktor ini kan ahli atau pakar ilmu komunikasi ya. Kita bicara banyak ya, atau kita mendengarkan banyak sih ya. Bukan bicara banyak, tapi mendengarkan banyak ilmu dari beliau. Nah, itu pertanyaannya, kamu dapat apa kemarin? Pak Dedi itu menyinggung mengenai jangan mau menjadi mahasiswa yang hanya mengandalkan ilmu di kampus, tapi juga kita harus mau untuk aktif berkegiatan, baik itu dalam kampus misalkan kayak organisasi, atau bahkan organisasi yang di luar kampus seperti Odesa ini. Ya, nah seperti itulah yang kita maksud belajar apa aja gitu, bidang-bidangnya itu seperti itu. Dan persoalannya kan praktis ya. Iya. Tuh langsung menyentuh keseharian kita. Iya. Oke, terus teori-teori yang teori ya. Ya, bukan teori-teori yang jelimet seperti di kampus ya. Secara umum itu. Jadi kalau belajar itu semua dengan siapa? Dari Odesa ini apakah ada mengundang narasumber dari luar, ataukah dari fasilitator ke fasilitator, atau kakak sendiri malah yang semuanya itu diajarin sama kakak? Ya, kalau saya bisa, saya mau. Tapi karena saya tidak bisa, saya masih harus memanggil banyak pengurus sebagai senior ya. Nanti kalau saya ngajar ya otomatis pada bubar semua gitu. Karena ya kita langsung mengundang ahlinya gitu, senior-senior seperti jurnalistik. Itu biasa diisi oleh Pak Anton. Pak Anton ini pengalamannya sudah 30 tahun lebih ya kayaknya di jurnalistik itu. Pernah bekerja di Pikiran Rakyat, Gala Media, dan sekarang jadi pemimpin redaksi di Koran Gala gitu ya. Terus ada juga Pak Budiana, pernah jadi Pimred di Pikiran Rakyat. Pak Nufirman juga pernah jadi Pimred Pikiran Rakyat, dan itu semua para pengurus itu yang jadi pemateri ya pakar semua di bidangnya itu. Selain itu ada Pak Dr. H.W. Setiawan, dia juga jurnalis, juga akademisi ya, nulis banyak buku mengenai kebudayaan. Nah itu makanya kita juga bisa belajar soal kebudayaan dengan Pak H.W. Terus ada siapa lagi ya, Pak Basuki misalkan ya, Pak Basuki Suhardiman,
Jadi Pak Basuki ini peneliti di ITB. Beliau sangat cakap berbicara mengenai teknologi ya. Terus ada juga Pak Asep Salahuddin, beliau rektor di salah satu institut Islam di Suryalaya, Tasik ya. Terus ada Pak Marzuki Wahid juga yang bisa bicara banyak tuh mengenai budayaan keislaman ya. Beliau juga rektor di Cirebon itu ISIF. Terus banyak ya, kita bisa mengundang banyak fasilitator untuk mengisi atau pemateri ya, para pakar gitu. Jadi jangan khawatir sih Pak dan Rana, kalau umpamanya belajar di Odesa ini bakal langsung dibimbing sama para ahlinya, pakar. Jadi bukan yang baru 1 tahun 2 tahun gitu ya, tapi puluhan tahun mereka sudah bergelut di bidang-bidang keilmuan itu. Dan satu hal lagi kelebihannya, kalau kamu sih Pak di mana kampusmu atau Rana di kampusmu itu seminar workshop itu harus bayar, jadi kita nggak perlu bayar gitu ya. Jadi makanya itu Odesa memfasilitasi betul apa yang dibutuhkan oleh para relawan. Kamu mau belajar apa kan, ini tinggal maunya dan bisa mengatur waktu untuk mempertemukan kita dengan para pakar itu agar kita bisa belajar. Dari kakak sendiri ada hal yang mau disampaikan mungkin Raya? Pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menonton? Ya baik, kepada para relawan, kepada para mahasiswa ya, mari kita bersama-sama kerja bareng kembali ke desa, membangun manusia-manusia desa ya, sambil kita membangun diri sendiri juga untuk menjadi manusia yang berguna. Dan yang paling penting adalah mari kita berorganisasi bersama untuk menyelesaikan beragam masalah di masyarakat maupun masalah dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat siang.